selamat pagi, Bapak semua. Pagi. Jadi saya mau diri ya. Ya Pak. Coba saya lihat, saya sangat berbahagia sekali bisa berjuang. Kasih dekat mic-nya itu Pak. Ya, Ya, kasih dekat mulutnya. udah. Ya. Kurang keras. Jadi saya sangat berbahagia sekali boleh berkumpul ini dan juga ibu bapak dan persiapan sama anda yang perlu kami sikapi adalah materi kita adalah mengenai materi kita adalah mengenai prinsip-prinsip perselisihan di luar pengadilan. Iya. Kalau kita bicara prinsip-prinsip perselisihan di luar pengadilan, berarti kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Gitu ya. Iya. Kalau pengadilan, saya mau izin Bapak ya, saya mau izin Ibu Bapak. Kenapa? Saya mau coba begini, mau membuat kerangka berpikirnya gitu, mau mencoba membuat kerangka berpikirnya. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, tentu kalau kita sepakat ini hukum acara Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sepakat nggak gitu? Hukum acara Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau kita mau bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti kita kan bicara Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 6 kan gitu. Iya. Plus kan gitu. Tambah putusan MK. Gitu dia. Kan sekarang jadi begitu kita berpendapatnya. Tambah putusan MK gitu. Jadi itu ketemu di mana? Itu ketemu di dalam narasi pertimbangan NK 168. Itu ada di sana rumus itu. Ada di sana rumus itu. Saya belum siap bahannya, tapi saya punya catatan gini. Narasi itu ketemu. Saya udah baca 3 kali. Ibarat baca buku saya. Jadi kalau 168 itu kan kurang lebih 600 lebih sampai kita delekan bacanya. Jadi Izin dulu Pak. Pak izin ya, dulu. Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. oh gitu. Tak kenal tak sayang Pak. Iya. Semangat. Iya. Baik Bapak, mohon izin Pak. Mohon izin, aduh. Iya. Santai saja Pak. Ya. Ini dia. Nah itu baru. Pak, kita ini apalah Pak kan gitu. Ya, ya Pak, kita ini apalah jadi. Siap. Jadi kenapa? Tak kenal tak sayang Pak. Allah, janganlah begitu makanya. Itu kan ibarat pantun ya kan gitu ya. Tapi kan begini, nama itu gak ada artinya apa-apa. Baik Pak. Nama bukan, jadi benar gak sepakat gak saya bilang gitu? Nama itu gak ada apa-apanya tuh. Itu panggilannya gitu kan. Hanya petanda nggak gitu. Udah Pak gitu Pak ya. Setuju Lanjut Pak ya? Pak. Lanjut Pak. Boleh kami lanjut Pak ya? Lanjut Pak. Jadi karena terbiasa begitu, akhirnya kami jadi kami mau begini tadi. punya suara ya. Cuma Kalau kita baca putusan MK itu, tidak seperti dulu. ada penjelasan umum
baru ada pertimbangan. Iya kan? Salah satunya begini yang menarik. Maaf ya. Sebelum terbitnya peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud amanat Undang-Undang Nomor 6, ya, dan begitu juga Undang 13, maka berlakulah PP 35, 34, 34, 35, 36, 37. Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Sepanjang tidak bertentangan. Jadi sebenarnya kalau saya mau diskusi aja kita kan gitu, ya kan lebih diskusi aja. Nanti kalau tugas fungsi konsiliator sama arbiter ada slide-nya Pak, itu kan gitu. Nah, sehingga dari putusan sana kita mau melihat begini bagi saya, bahwa saya hukum ketenagakerjaan itu sangat dominan diwarnai putusan Mahkamah Konstitusi. Hukum ketenagakerjaan itu sangat dominan diwarnai putusan Mahkamah Konstitusi. Sangat dominan. Jadi kalau mau kita lihat, begini jadinya. Plus putusan MK, ya, dan peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36 dan 37. Padu udah diimut duluan. Kemudian nanti terakhir sama Bapak Ibu Hakim yang mulia ini, saya nawarkan gini, aku ada kajian tentang putusan MK tentang kedaluarsa. Iya kan? Yang penting Bapak yang ngomong, kalau saya kan gak ngomong. Iya kan? Menarik Pak. Aku ada kajian putusan MK, ya, tentang kedaluarsa. Sepintas Widya Suara lupa. sepintasnya jadi gini. Widya Suara lupa. Itu pengajar senior itu Pak. Widya Suara tuh Pak. Widya Suara itu. Iya, teori. Hah? Teori. Saya mau kepingin Tapi nggak bisa ngajar. Coba tuh. curhat tanpa diskusi itu Nggak ujung pangkal. Coba kayak pengalaman itu Pak. Aduh. Orang nggak bisa ngajar ini. Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 udah diuji Mahkamah Konstitusi yang menyatakan gak ada lagi kedaluarsa. Oh iya. Surat edaran Mahkamah Agung ada dua kedaluarsa, kedaluarsa umum dan kedaluarsa khusus. Ya, pasal 96 ini diambil dari PP 78 tentang perlindungan upah. PP 8 tahun 81 tentang perlindungan upah. Enggak dimasukkan lagi dalam PP 78. PP 8 tahun 81 diambil dari KUH Perdata yang menyatakan kedaluarsa hak atas hubungan kerja, bukan hak PHK. Bukan kasus PHK, tapi hak atas upah. Kan itu dia. Kalau kita lihat sejarah KUH Perdata. Kemudian muncullah gugatan putusan MK pasal 92 Undang-Undang Nomor 2. Pasal 92 kan udah yang diuji itu kan terkait pasal 159 171. Iya. Pasal 82. Benar kan? Yang diuji itu adalah 159 dan 171. 159 dan 171 nggak ada lagi kan begitu. Pertanyaannya, perlu nggak kita lembaga kedaluarsa? Jadi begitu. Pasal 92 nggak ada lagi kedaluarsa. Pasal 82 putusan MK perlu ada kedaluarsa 1 tahun. Pertanyaannya, kedaluarsa 1 tahun itu apakah yang mengundurkan
Oke, kita masuk bahan kita. Bahan kita adalah gini. belum mukadimah langsung Iya, Bahan kita adalah prinsip penyelesaian perselisihan hubungan sosial. karena Kita dosen mau harus bisa melihat mentransformasikan ya. mediasi, konsiliasi, Tetap masuk. arbiter dan pengadilan. Harusnya ada buka di mana? Jadi Iya, Pak, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Makanya bagus tuh Pak. kita Dulu tadi, diskusi Pak. tentang bipartit, konsiliasi, arbiter, gitu aja. Kalaulah pengadilan bukan domain kita, jadi gitu. Iya kan dong. Jadi artinya saya mau melihat bahwasanya diskusi kita ini adalah satu kesatuan yang bulat utuh, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Karena apa? Karena pengadilan tidak akan mungkin menyelesaikan perselisihan hubungan sosial tanpa ada mediasi dan konsiliasi. Mediasi atau konsiliasi. Itulah artinya kalau kita lihat nanti bahwasanya penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan adalah satu kesatuan bulat utuh. Satu kesatuan yang bulat utuh. Pertanyaannya, posisi konsiliator di mana? Posisi konsiliator adalah memberikan anjuran. Kalau kedua belah pihak tidak sepakat, baru bisa ke PHI. Kemudian pertanyaannya, posisi arbiter di mana dalam hukum ketenagakerjaan? Jadi gitu. Kan jadi begitu posisinya. Arbiter adalah posisinya sebagai lembaga menyelesaikan perselisihan hubungan sosial dalam bentuk putusan. Apabila kedua belah pihak tidak menerima atau ada indikasi ya cara pengambilan yang tidak bagus, maka pembatalan putusan arbiter ke Mahkamah Agung. Jadi kerangka-kerangka berpikirnya begitu aja. Kemudian mau kita lihat dengan adanya mediasi, adanya konsiliator, adanya arbiter, kan begitu. Dengan adanya mediasi, adanya konsiliator, PHI tidak menawarkan lagi penyelesaian berunding. Ya kan jadi begitu. Itulah perbedaan mekanisme penyelesaian. Kenapa nggak menawarkan lagi mekanisme penyelesaian berunding? Karena udah berunding dulu, bipartit, mediasi, konsiliasi. Jadi PHI nggak pernah nawarkan lagi. Ya kan begitu kerangka acaranya kan begitu. Itulah perbedaan. Jadi sekarang kita lihat hukum ketenagakerjaan. Jadi hukum ketenagakerjaan bunyinya gini. Gini ya. Ini sama hakim, Bapak Ibu hakim sederhana lah. Tapi yang saya mau nyampaikan ke konsiliator sama arbiter juga. Peraturan yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Pertanyaannya, kapan tenaga kerja jadi pekerja dan kapan pekerja jadi tenaga kerja? Ada nggak pertanyaan itu? Coba. Kapan tenaga kerja menjadi pekerja? Kapan pekerja menjadi tenaga kerja? Udah nggak pertanyaan itu? Unik. Coba. Jadi kalau kita lihat tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu tenaga kerja. Kan tenaga kerja nggak sama dengan pekerja. Pekerja nggak sama dengan tenaga kerja. Nggak sama. Kemudian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk uang. Sehingga kalau ada pertanyaan, kapan tenaga kerja menjadi pekerja? Ketika dia terikat dalam hubungan kerja. Ya. Kemudian pertanyaan, kapan tenaga kerja pekerja menjadi tenaga kerja? Ketika dia ter-PHK atau pensiun. Ya iyalah kan gitu. Ketika ter-PHK ataupun pensiun.
dia menjadi tenaga kerja namanya. Inilah ibu bapak ekosistem ketenaga kerjaan. Jadi kalau ketika kami pegawai perantara begini ceritanya. Setiap kali menyelesaikan kasus PHK, kalau terjadi PHK, nama-nama pekerja atau PHK akan dikirim ke penempatan agar mereka ditempatkan lagi. Itulah kerangka berpikirnya. Baik, kita lanjut. Kemudian cipta kerja. Cipta kerja, kalau ibu bapak yang mulia ini udah kapan? Tapi saya mau melihat gini dari aspek hukum ketenagakerjaan. Cipta kerja mengesampingkan apa yang dikatakan pengusaha. Kan gitu. Bahwasanya koperasi, usaha mikro, kecil, menengah itu kan perusahaan dan pengusaha. Ini dikecualikan. Dalam hal apa? Upah minimum dan pesangon. Pertanyaan yang menarik besok adalah, bila terjadi perselisihan PHK bagi perusahaan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, apa yang kita tetapkan besaran pesangonnya kan gitu. Tapi pertanyaannya, tunduk nggak kepada hukum ketenagakerjaan? Jawabnya tunduk. Yang jadi persoalan bagi kita adalah apa pedoman menetapkan besaran pesangonnya. Saja. Dia. Inilah dia ini. Kemudian kami mau gini. Kalau sejarah kita lewatin aja lah ya. Saya mau menyampaikan sejarah ini perlu sedikit. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 64 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Persoalannya begini. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57 yang berselisih itu adalah serikat pekerja dengan pengusaha. Itu aja mau saya tunjukkan. Yang berselisih itu adalah serikat pekerja dengan pengusaha. Ketika masuk ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berselisih itu boleh pekerja, boleh serikat pekerja. Tetapi untuk berselisih perundingan perjanjian kerja bersama, perselisihan kepentingan, harus serikat pekerja dengan pengusaha. Kan jadi begitu. Di situ aja yang mau saya sampaikan. Pertanyaan yang menarik adalah, ketika mau bekerja, menurut Undang-Undang Nomor 13, tanpa serikat pekerja boleh mogok kan gitu. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57 harus serikat pekerja. Pertanyaannya, kenapa harus serikat pekerja? Karena yang berselisih itu adalah serikat pekerja dengan pengusaha. Belum, Random juga belum dapat. Ini aja yang perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian kalau mau kita lihat Surat Edaran Mahkamah Agung, iya kan gitu. Kan jadi di dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 kan ada serikat pekerja dibentuk di dalam dan di luar. Yang boleh beracara adalah serikat pekerja yang dibentuk di dalam perusahaan, kan gitu. Itu Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi itu yang maksud saya, hal-hal ini yang perlu kami sampaikan di sini. Jadi kita lewatin aja lagi. Nanti ada yang pendek sana. Ntar kalau kita bahas sejarah kayak sekolahan kita. Ya, saya mau masuk ke hubungan kerja. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat hubungan kerja, ada dua hal yang mau kita lihat. Satu, perjanjian kerja. Dua, unsur. Jadi ada dua yang mau kita lihat. Pertanyaannya, apakah setiap hubungan kerja harus ada perjanjian kerja? Iya kan gitu. Pertanyaan kedua, apa sih arti manfaat perjanjian kerja? Kan jadi gitu. Iya kan jadi gitu. Jadi
kadang-kadang beracara di mediator, konsiliator, arbiter, iya kan, PHI menyatakan, Pak, nggak ada hubungan kerja, karena nggak ada perjanjian kerjanya, katanya kan gitu coba. Padahal masa kerjanya 20 tahun, gitu lucu kan? Itu jadi dia perjanjian kerja. Kami mau menyampaikan dalam perjanjian kerja ini yang mau nanti Ibu Bapak, baik konsiliator maupun arbiter mau melihat begini. Perjanjian kerja itu kan ada 3, PKWT, PK, PTT, dan pekerja harian. Pekerja harian ini ketemu di mana? Itu ketemunya di dalam PP 35, PP 35 pasal 10. Saya mau sampaikan, ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi kan status hubungan kerja itu kita ada seperti itu kita temukan di dalam pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4, pasal 5 kan ngomong begini. Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Kita kan nggak ngerti nadanya, nggak ngerti kan? Biar ngerti baca pasal 10 PP 35. Saya mau menyampaikan aba-aba begini, pasal 10 ayat 4. Ini pasal 10 ayat 4. Dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ada 2 narasi atau di dalam pasal 10 ayat 4. Pekerja buruh bekerja 21 hari atau 21 hari atau lebih 3 bulan atau selama 3 bulan berturut-turut. Pertanyaan kita, kenapa nggak menggunakan narasi dan atau? Kenapa Undang-Undang PP 35 pasal 10 tidak menggunakan narasi dan atau, tapi atau? Ya, coba. Kalau kita lihat gini, kan nggak boleh lebih dari 21 hari. Kalau pertanyaannya, hari pertama 10, hari kedua 15, hari ketiga 20, boleh nggak? Boleh. Kemudian keempat 20, boleh nggak? Boleh. Akibat tentunya jadi apa? PKWTT, itu dia maknanya. Kan nggak boleh lebih dari 3 bulan. Boleh. Itu dia. Kenapa pasal 10 ayat 4 menggunakan narasi 2 kali atau? Kenapa tidak pakai dan atau? Jadi konsep ini memberi perlindungan khususnya di Pekanbaru ya. Pekanbaru perkebunan banyak ya. Masa sampai mulai dia bapaknya perkebunan, dia perkebunan, cucunya anaknya perkebunan, matinya dia perkebunan, pekerja harian lepas coba. Bener gak? Ini konsep ini yang mau saya sampaikan. Menguntungkan pengusaha ya. Kan? Kemudian kita lihat perjanjian kerja, kemudian kita lihat unsur
Ini saya nafsu ngomongnya karena di depan Pak Hakim yang mulia ini, karena kan mencoba bertukar pikiran kan gitu. Pendapatku begini kan gitu diskusi ya. Kita lihat unsurnya. Unsurnya begini, pekerjaan, upah dan perintah. Jadi pekerjaan itu adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha bla 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 bla. Sekarang kita mau masuk ke perintah. Perintah itu atasan dan bawahan. Itulah menunjukkan subordinasi, bukan koordinasi. Perintah itu menunjukkan atasan bawahan. Itulah menunjukkan hubungan antara pekerja dan pengusaha, subordinasi, bukan koordinasi. Pertanyaannya, kalau koordinasi hubungannya kan hubungan setara. Coba. Kalau saya mau baca ini sedikit. Pertimbangan Mahkamah Konstitusinya apa di sini? Mohon izin ya. Jadi halaman 634 putusan MK ya. Dia mengutip putusan MK nomor 67 tahun 2013 3.18. Pengusaha dan pekerja buruh secara sosial ekonomi tidaklah sejajar, melainkan pihak yang satu sebagai pengusaha sebagai pengusaha tentu lebih kuat dan lebih tinggi bila dibandingkan pekerja buruh, karena pekerja buruh secara sosial ekonomi jelas lebih lemah dan lebih rendah daripada pengusaha. Meskipun antara pengusaha dan pekerja buruh saling memerlukan, perusahaan tidak berproduksi dengan tanpa pekerja, dan pekerja buruh tidak dapat bekerja tanpa pengusaha. Coba. Narasi ini dikutip Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan putusannya pada nomor 1 nomor 4. Artinya, apa yang mau kami sampaikan? Kalau kita lihat perintah atasan dan bawahan, pekerja dan pengusaha itu tidak setara. Pekerja dan pengusaha itu tidak setara. Tapi jangan katakan saya sosialis gitu ya, tapi tidak setara. Hanya jadi gitu. Hanya bagaimana regulasi itu diatur sedemikian rupa. Pertanyaan yang menarik, ojol itu termasuk hubungan kerja apa tidak? Itu dia yang menarik. Saya dapat putusan dari Pekanbaru
PHI Pekanbaru, apabila di sana ada target dan sanksi, kemitraan tidak berlaku, yang berlaku hubungan kerja. Mudah-mudahan ada di sana. Apabila di dalam perjanjian kemitraan ada target dan sanksi, maka tunduk ke dalam hukum ketenagakerjaan. Aku bukan mempengaruhi, tapi cara ini itu menarik begitu. Jadi saya pencinta putusan, penikmat putusan, ya, penikmat putusan. Dari putusan lah aku dapat ilmu. Cobalah, saya katakan begitu. Kalau ojol kan timbul pertanyaan kita. Coba ojol gini. Kan ojol ini handphone. Kau pernah 10 kali menolak order, kau kena suspend katanya. Yang ngomong kan siapa? Gak ngerti kita kan? Ngerti. Mau nggak kalau saya bilang kita kerja samaan? Bener nggak? Kau udah 10 kali nolak order, kau kena suspend. Sebenarnya ngomong. Jadi itu dia, saya mau sampaikan itu. Kemudian kita masuk ke upah. Upah gini bunyinya. Hak pekerja yang diberikan dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dari keluarganya. Bapak mungkin nggak pernah saya lihat. Upah itu harus uang agar pekerja bebas menggunakan haknya sesuai kebutuhan hidupnya. Kalau upah itu bocor, itu artinya memaksa pekerja belanja di suatu tempat tertentu terhadap barang-barang yang ada di tempat tersebut, dan belum tentu barang-barang yang ada di tempat tersebut merupakan kebutuhan pekerja. Jadi upah itu jangan bentuk bocor. Ketika kalian bertugas di Kalimantan Timur, sampai ke ILO bahwa saya di Kalimantan Timur ada kerja paksa. Kenapa kerja paksa? Upahnya dalam bentuk bocor. Pertanyaannya, upah boleh dalam bentuk barang nggak? Jawabnya boleh, sepanjang barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pekerja dan tidak boleh lebih dari 50%. Itu dia. Kemudian kita lihat timbalan. Timbalan ini kan begini, bekerja itu baru dapat upah. Itulah makna asas no-work no-pay. Jadi tidak bekerja tidak dapat upah. Kalau swasta, kenapa gajian tanggal 25 tanggal 3